Terus balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga PP teman-teman ya. Jadi kemarin malam ya, tengah malam 10 jam yang lalu ini saya update Bitcoin dan juga TRX nih. Jadi yang nanya-nanyain request TRX udah saya update ya. Cardano juga udah. Dan ya market merah karena tarif nih. Semalam juga udah saya bahas teman-teman ya. Jadi ya hari ini market lanjut merah. Ya udah weekend juga. Happy weekend by the way buat teman-teman semua. Jadi hari Sabtu aja cepet banget ya. Cuman ya sayangnya altcoin ini makin merah karena Bitcoin dominance yang menguat. So seperti biasa besok akan saya bahas untuk altcoin, khusus altcoin besok. Jadi nggak bahas Bitcoin besok. Kalian bisa tulis di kolom komentar untuk requestan altcoin apa yang pengen kalian lihat saya bahas gitu. Dan ya per hari ini pun Fear and Greed juga udah turun ya. Kemarin kan udah di 78, 7778, sekarang udah 67. Ya ini malah mau balik ke netral lagi guys. Secepat itu karena Trump. Aduh sayang banget ya, market baru aja dikasih hijau sebentar udah begini lagi guys. Jadi ya kita harapkan ya semoga mungkin ada trade deal dan apa gitu, good news di minggu depan. Jadi market bisa kembali masih satu push lagi maybe ya, hopefully teman-teman ya. Ya langsung aja kita akan bahas untuk Bitcoin ya. Secara daily sebenarnya ini closingannya jelek, sayang banget nih. Ini adanya bearish engulfing. Padahal semalam waktu saya bikin video secara candlestick kemarin tuh sempet bikin tail candle panjang dan dia berada di 108-109 lah, di sekitar sini lah, sekitar ini teman-teman tail candlenya. Tapi ya closing malah drop di bawah. Kemudian next candlenya ini ya jatuhnya seperti sudah break and retest nih terhadap previous all time high-nya nih di 108 400-an dolar something lah. Ya jadi yang menjadi concern sebenarnya sekarang closingannya itu kurang bagus teman-teman ya untuk Bitcoin. Jadi kalau kita lihat secara daily time frame, kemudian belum adanya deal dan lain sebagainya, ini malah bisa menjadi dia drop ya, naik untuk retest aja sebelum dia drop lagi balik untuk retest next area SNR sebelumnya nih di 104 sampai 106 untuk si Bitcoin. Nah jadi ya perlu sekali sih kita secepat mungkin teman-teman, kalau bisa di minggu depan lah at least dia bisa recover dan kembali ya back to ataupun di atas 109.000 dolar lagi gitu ya, dia bisa bermain di sini before dia mungkin ngejar next target yang kemarin-kemarin udah saya sampaikan yaitu. Tapi kalau misalkan kita nggak dapat secepat mungkin ya kita akan bermain di range yang lebih bawah, plus juga akan retest terhadap MA21 nya nih seperti sebelum-sebelumnya masih kejaga so far di atas MA21. Jadi ini menjadi area penting gitu ya, area penting untuk si Bitcoin. Nanyain area penting berapa nih bro kalau lanjut turun ya, ini di sekitar 104-an ribu dolar untuk si Bitcoin, dan hopefully dia mampu bertahan di range ini ya. Untuk power dia run up lagi itu lebih besar teman-teman. Tapi kalau misalkan kita lihat secara trennya daily aja udah patah, wah ini udah bisa menjadi pembalikan arah ya. Jadi itu sebenarnya perlu sekali diperhatikan dan ya at least hati-hati banget lah untuk posisi saat ini. Jadi kalau misalkan teman-teman yang open posisi, yang scalping, yang swing dan sebagainya, selalu ya siapkan worst case scenario. Jadi kalian bisa pasang stop loss, atau mungkin memang market udah berbalik arah, kalian masih ada posisi ya harus berani untuk nge-cut. Ya itu teman-teman, jangan terus-terusan di hold padahal dilihat secara teknikal, apalagi dailynya udah patah tren, mungkin akan turun lebih bawah ya, mungkin bisa kena drawdown lebih dalam lagi ya. Jadi kalian harus lebih berhati-hati. Sekali lagi itu reminder dari saya ya, nggak usah terlalu memaksakan. Kalau memang kalian udah punya posisi dan masih ada spare cash ya udah sabar dulu aja, nggak usah semuanya dimainin. Itu teman-teman yang nanya-nanyain untuk khususnya Bitcoin lah, apalagi altcoin ya, karena Bitcoin dominasinya menguat. Dan kalau kita lihat untuk Bitcoin secara hourly 4 jam ini sangat-sangat disayangkan nih. Lihat teman-teman, dia drop kemudian sempet kan bikin tail candle nih tuh, set closing di atas lagi. Jadi memang di sini adanya tahanan, dan so far sih kemarin di sini ada MA21 juga ya. Tuh. Di sini ada MA21 juga. Sorry akan saya fill dulu di sini. Yap. Nih. Ya, dia sempet up. Kemudian sayangnya follow up-nya malah drop lagi. Nah, sekarang next area target ya, di sini ada area demand juga, teman-teman. Di 106 sampai 106.800 dolar. Ini menjadi area pantauan saat ini untuk si Bitcoin secara time frame 4 jamnya. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman, wah ini kalau dia lanjut turun, kira-kira area berapa nih yang harus mampu dipertahankan?
ini dulu aja. Ya, kemudian kalau kita lihat dari internal swingnya, teman-teman, dari sini low to high-nya, kemudian kita tampilkan 0,6 ya. 0,6. Nah, ini tuh. Saya adjust sedikit dan ya. Secara zonasi, kemudian secara Fibo ya di sini adanya confluence of support secara time frame 4 jam. Jadi ya hopefully di area sini masih mampu bertahan lah. Setidaknya di weekend ini, teman-teman. Di weekend ini mungkin adanya pantulan-pantulan kecil ya, teman-teman bisa balik pantau. Di sini terakhir kali adanya rejection ya di sekitar 109 sampai 110 ribu dolar ya. Untuk antisipasi apa bro? Maksudnya ya untuk antisipasi ya kalau misalkan dia di sini malah drop lagi atau ngejar area yang lebih bawah lagi ya, khususnya di Senin besok. Sebentar, kita tambahin 0,7 ya, 0,7. Kemudian kita lihat juga di sini ada area tahanan sempat di touch satu kali sebelum dia rebound di 104.200, teman-teman. Ya, jadi ini untuk antisipasi aja, teman-teman yang nanyain Bitcoin gimana secara higher to lower time frame-nya. Ya, karena di sini adanya rejection lumayan strong dan ya hopefully mungkin rejection strong pun dia masih tersatu sama seperti sebelumnya nih. Di sini adanya reject strong ya. Kita lihat naiknya udah korektif, bikin tail candle, kemudian drop, up lagi, drop lagi, up lagi, drop lagi, tapi kita lihat nih. Ya, masih kejaga di range atas. Nggak ada penurunan atau retracement lebih dalam. Ya, itu juga yang kita harapkan setidaknya di range inilah untuk si Bitcoin bisa sustain, bertahan. Ya, mungkin kebanyakan orang yang wah mengira ini bakalan Bitcoin bakal dump dan sebagainya, ya disorong balik sama bandarnya. Ya bisa juga, teman-teman, ya. Kemudian untuk PP gimana? PP daily-nya ini malah udah hit ya, next target di ini pas banget tuh di box orange. Ini terakhir saya bahas PP itu sebentar guys, 12 hari yang lalu nih tuh paling rame kalau bahas Doge Shiba PP ini paling rame guys ya. Kita lihat juga PP sekarang progresnya ya, dia udah lanjut naik dan hit pas banget nih di next target ya di 0,0162 dolar. Kemudian ya closing bearish ya, ini karena Bitcoin juga dan Bitcoin dominance. Dan ya so far yang perlu diantisipasi adalah balik lagi. Di sini kita melihat dia reject strong kayak gini ditambah juga dengan RSI yang notabene kita lihat adanya bearish divergence nih. Tuh, adanya bearish divergence. So, antisipasi kalau memang di minggu ini dia cuma tersideway, kemudian Senin malah open merah lagi, maka kita bisa perhatikan di EMA21 ini, teman-teman. Ya, jadi dia menjadi dynamic support untuk PP dan ya selama dia masih kejaga di sini masih possible naik. Jadi walaupun adanya bullish ataupun bearish engulfing, bullish ataupun bearish divergence, biasanya koreksinya pun kalau memang trennya masih kuat, koreksinya itu terbatas guys. Koreksinya terbatas, cuman hit area tahanan atau support terdekat untuk dia masih bisa lanjut rally lagi. Ya, jadi bukan semerta-merta kalau adanya bullish divergence, wah dia bakal ngepump kencang, begitu juga dengan sebaliknya. Ya, so ya ini yang menjadi concern, dia mungkin adanya chance untuk retest di sini, mungkin baru adanya pemantulan. Nah, pemantulannya ini yang kita pantau apakah balik ke box merah ini dia mampu break signifikan atau cuman mantul-mantul kecil malah dia breakdown. Ya, ditambah lagi di range ini adanya area tahanan atau support yang berkali-kali nih ya menahan laju penurunan dari si PP. Ini saya tanda dengan box hijau ya biar lebih beda, di sekitar 0,01265 sampai 13109 dolar. Nah, tuh 1234567 7 kali di testing secara daily bikin tail candle, walaupun ini sempet jebol ya teman-teman nih pada 17 dan 18 Mei, tapi ya di sini langsung adanya reaksi signifikan. Plus di sini akan disusul dengan EMA21, jadi di sini adanya confluence of support untuk PP secara daily time frame. Minimal kalau secara hourly-nya gimana bro? Untuk hourly-nya wait. Nah, ini hourly-nya guys ya. Untuk hourly-nya kita bisa pantau sebenarnya ini area bawah ya, tahanan bawahnya dia. Terakhir kali adanya retest di sini sebelum dia bikin higher high yang baru, teman-teman. Ya, ini di sekitar 0,012711 sampai 1345 dolar. Ini bisa dipantau untuk area terdekat untuk PP nih secara time frame 4 jamnya. Ya, jadi kalau misalkan pun PP di situ mengalami pemantulan, ya mungkin pemantulannya sama seperti sebelumnya, terbatas aja guys. Ya gini mungkin mantulnya terbatas sampai kita melihat clear direction, terutama karena perang tarif dagang Trump dengan Uni Eropa.
Ya, ini bisa menjadi concern juga, dan plus juga kita bisa melihat untuk low level pada 17 Mei di sini. Ya, jadi itu yang perlu sekali diperhatikan dan dijaga untuk si PP. Dan mungkin tambahan juga ya, ini tambahan untuk Bitcoin. Coba kita cek untuk yang saat lain ya, teman-teman. Nah, ini juga adanya bearish engulfing ini juga ngefill full terhadap di sini ada area imbalance. Tuh, malah dia ngelewatin tuh. Ini ada imbalance secara daily, ini udah dibablas, di fill penuh, teman-teman. Jadi ya kita perlu sekali melihat beberapa next area tahanan yang tadi juga sudah dibahas. Untuk si Bitcoin hopefully masih mampu ya mempertahankan bullish momentumnya ya, at least sampai akhir bulan ini. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Hopefully bisa terbantu, dan sampai jumpa untuk next video. Sampai profit, teman-teman.